Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Qariana Rahman dari kelas 11F. Nah, di sini saya akan membahas tentang biografi tokoh pahlawan Indonesia, yaitu Tan Malaka. Kalian udah pada tahu belum Tan Malaka itu siapa sih? Mengapa dia dijuluki sebagai tokoh pahlawan Indonesia? Nah, makanya kalian simak ya video ini biar kalian tahu siapa itu Tan Malaka. Oke, simak videonya ya. Nah, di sini kita akan membahas biografi Tan Malaka. Tan Malaka berkata, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperluas perasaan. Siapa sih Tan Malaka ini? Aku persingkat aja ya. Tan Malaka adalah salah satu pemuda terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Beliau itu sangat berpengaruh dalam bangsa Indonesia pada masa itu, karena beliau juga ada campur tangan memerdekakan bangsa Indonesia. Tapi, kalian harus simak ya. Tan Malaka dilahirkan pada tahun 1897 di Desa Padan Gadang di 50 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, Tan Malaka ini nama aslinya adalah Sultan Ibrahim Dato Tan Malaka. Nah, jadi awal namanya tuh adalah Sultan Ibrahim. Lalu diganti jadi Tan Malaka karena waktu itu dia sempat disuruh milih nih. Dia antara milih mau dinikahkan atau milih untuk menerima gelar gitu, kayak nama gitu loh. Nama asli Tan Malaka adalah Sultan Ibrahim. Nah, Tan Malaka ini mempunyai orang tua yaitu namanya Rasat Caniago dan ibu bernama Rangkoyo Sina yang merupakan salah satu putri yang paling disegani lah di desa itu. Jadi Tan Malaka ini bertumbuh besar dalam agama yang kuat gitu. Dia mempelajari. Bagaimana dengan pendidikan Tan Malaka? Tan Malaka 10 Januari 1914 tiba di Belanda untuk melanjutkan studi. Namun dia nggak kerasan di Belanda dan kesehatannya menurun karena fisiknya tak mampu untuk beradaptasi. Lalu selama 3 bulan di tempat itu dia pindah ke tempat yang lebih murah dan disinilah perjalanan barunya dimulai. Dia mulai mempelajari tentang sosialisme, komunisme gitu. Sampai dia mulai mengenal paham sosialisme, komunisme, dan kapitalisme dan demokrasi juga. Nah, di Belanda itu ada Partai Sosial Demokrat Belanda yaitu Het Volk yang berhaluan mengenal ketidakadilan yang terjadi di masyarakat hingga akhirnya dipaksa untuk mengenal keadilan tersebut. Perjuangan atau sepak terjang Tan Malaka. Nah, di sini bakal banyak banget sepak terjang Tan Malaka. Karena memang hidup dia menurutku sangat unik dan seru sih. Nah, jadi di sini dia tuh udah dibekali dengan akta pengajar dan dia menerima tawaran dari Dr. C.W. Jensen. Nah, di mana dia mengajar anak-anak di perkebunan teh dan dia mulai bermukim itu semenjak tahun 1919. Nah, sekitar setahun di sana selama mengajar dia bisa merasakan banyaknya ketimpangan gitu loh yang diterima oleh bangsanya. Nah, lalu Tan Malaka ini memutuskan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dia sudah pelajari kayak sosialisme, komunisme gitu-gitu itu untuk mengentaskan rakyat dan penindasan dan penghisapan penjajah. Akhirnya dia tidak mau lagi digaji dan dikorporasi di Tanjung Morawa. Pada tahun 1921, Tan Malaka memutuskan untuk pergi dari Sumatera dan menuju ke Pulau Jawa. Dan disinilah dia bertemu dengan tokoh-tokoh penggerak yang ada di Pulau Jawa seperti Cokro Aminoto, Semaun, dan Darso. Nah,
Setelah bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut, Tan Malaka ini mulai melakukan gerakan nih untuk membela dan mengangkat martabat bangsa yang tertindas. Kan kita tuh dijajah tuh sama Belanda. Nah, dan sebagai seorang guru, dia mencoba mendorong orang-orang untuk mendapatkan pendidikan. Pada tahun 1920-an, dia membangun sebuah sekolah untuk anak-anak anggota Sarekat Islam. Ruang rapat Sarekat Islam disulap menjadi sebuah sekolah alternatif yang ramai didatangi oleh aktivitas belajar mengajar. Baru dibuka, murid Tan Malaka sudah 50 orang anak. Nah, dia bersama Semaun mempersatukan PKH atau Partai Komunis Hindia dengan SI di daerah Jawa Tengah. Nah, Tan Malaka itu menjadi propagandis dalam aksi-aksi pemogokan buruh di mana-mana. Pada tahun 1921 ini dia bahkan diangkat menjadi ketua PKH, menggantikan Semaun yang lebih dulu diasingkan ke Belanda. Namun gerakannya ini membuat pemerintah Hindia Belanda mengkhawatirkan sebagai ancaman baru yang berbahaya. Itulah sebabnya dia akhirnya ditangkap dan dibuang ke luar negeri. Nah, di video ini aku akan merangkum tentang kisah perjalanan Tan Malaka. Jadi aku udah ngerangkum beberapa gitu ya. Emang kisahnya Tan Malaka ini cukup panjang sih, oke? Nggak lama-lama juga. Aku juga ngomongnya bakal cepet, kalian harus simak ya. Nah, jadi si Bapak Tan Malaka ini pernah menjadi seorang pengajar kan, dan seorang jurnalisme. Karena dia setelah lulus dari Belanda itu mendapatkan tawaran pekerjaan kan dari Dr. C.W. Jensen, atau mengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di daerah Sumatera gitu. Nah, Tan Malaka ini juga pernah nulis tentang penderitaan para kuli di Sumatera Pos, karena dia tahu ya apa deritanya kuli di sana. Nah, terus habis dari Sumatera Pos, Tan Malaka itu pergi ke Batavia. Batavia ini ada di Jakarta. Dan ketika guru lamanya Horens Maini menawarinya pekerjaan sebagai guru, Tan Malaka menolak karena dia ingin mendirikan sekolah sendiri gitu, dimana guru lama menerima alasannya dan mendukungnya gitu. Karena kan waktu itu Tan Malaka kayak sendirian gitu loh, nggak ada yang dukung gitu. Di Yogyakarta itu dia mengikuti kelima organisasi SI, Sarekat Islam, dan bertemu dengan tokoh Islam kayak Cokro Aminoto, terus Agus Salim, Darsono, dan Semaun. Nah, di sini dia membahas topik keanggotaan ganda Sarekat Islam dan Partai Komunis atau PKI. Agus Salim dan tokoh lainnya itu melarang, sedangkan Semaun dan Darsono ini sama-sama anggota PKI. Nah, keterlibatan Tan Malaka, kenapa sih Tan Malaka itu terlibat dalam PKI gitu ya? Nih, di sini ada. Oke? Kalian simak aja ya, jangan bosan ya, oke? Bosan, maaf ya. Nah, jadi Sarekat Islam ini terpecah. Nah, ada Sarekat Islam Putih dan ada Sarekat Islam Merah. Nah, Sarekat Islam Putih ini dipimpin oleh Cokro Aminoto. Yang Sarekat Islam Merah itu dipimpin oleh Semaun dan berpusat di Semarang. Nah, Tan Malaka ini diminta Semaun pergi ke Semarang untuk bergabung dengan PKI. Dia menerima tawaran itu. Nah, dan dia pergi ke Semarang. Sampai di Semarang dia jatuh sakit. Sebulan kemudian ia telah kembali sehat dan berpartisipasi dalam pertemuan dengan sesama anggota Sarekat Islam Semarang. Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan saingan dari sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Habis itu Tan Malaka ini menciptakan sekolah baru yang bernama Sekolah Sarekat Islam, yang lebih dikenal Sekolah Tan Malaka. Nah, menyebar ke Bandung dan Ternate dengan pendaftaran dimulai dari 21 Juni 1921. Lalu Tan Malaka menulis Sarekat Islam Semarang dan Onderwijs, sebuah pedoman pengelolaan sekolah. Pada bulan Juni 1921, Tan Malaka ini menjadi ketua Sarekat Pegawai Pertijitakan.
atau Asosiasi Pekerja Percetakan dan menjabat sebagai wakil ketua atau bendahara. Antara Mei dan Agustus, buku pertamanya itu Soviet atau Parlemen, Soviet atau Parlemen, yang dimuat dalam jurnal PKI. Suara Rakyat gitu dulu ya, Rakyat gitu, atau Suara Rakyat. Nah, karyanya yang lain itu banyak karya-karyanya tuh banyak. Nah, aku skip. Itu sekarang hidup dalam pengasingan nih. Jadi pengasingannya Tan Malaka ini di Eropa. Di Eropa ini dia pada 13 Februari 1922 ia mengunjungi sebuah sekolah di Bandung. Ia ditangkap oleh penguasa Belanda yang merasa terancam dengan keberadaan Partai Komunis. Dia pertama kali diasingkan ke Kupang, namun ia ingin diasingkan ke Belanda dan dikirim ke sana oleh penguasa Belanda. Jadi Tan Malaka ini dikirim oleh penguasa Belanda gitu. Nah, di Belanda, Tan Malaka ini bergabung dengan Partai Komunis, yaitu CPN, dan diangkat sebagai calon ketiga dari Partai untuk Dewan atau Perwakilan Rakyat ya. Pada pemilihan 1922 ini dia adalah subjek kolonial pertama karena dia berasal dari Hindia Belanda yang pernah mencalonkan diri untuk jabatan di Belanda. Tujuannya dinyatakan dalam pelarian bukan untuk mendapatkan platform untuk berbicara tentang tindakan Belanda di Indonesia dan bekerja untuk membujuk CPN untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun dia tidak memenangkan kursi. Dia menerima dukungan kuat yang tak terduga. Sebelum perhitungan suara selesai, dia meninggalkan Belanda dan pergi ke Jerman. Nah, di Berlin di Jerman ini dia bertemu Darsono, seorang komunis Indonesia terkait dengan Biro Komintern Eropa Barat. Tadi udah aku jelasin ya di slide sebelumnya. Nah, aku skip aja. Lalu dia pengasingan di Asia. Pada Juli 1925 ini Tan Malaka pindah ke Manila atau Filipina. Karena lingkungannya lebih mirip dengan Indonesia, Malaka tiba di Manila pada 20 Juli. Di sana, ia menjadi koresponden surat kabar nasionalis El Debat atau debat ya. Maaf ya kalau salah, koreksi ya. Yang diedit oleh Francisco Varona. Jadi Tan Malaka ini di sana itu bertemu dengan tokoh Filipina Mario de los Santos. Ada Jose Abad Santos, ada Cristiano Evangelista. Nah, di Indonesia PKI itu memutuskan memberontak dalam waktu 6 bulan. Setelah pertemuan yang diadakan sekitar bulan Desember 1925, pemerintah menyadari hal ini dan mengasingkan beberapa pemimpin partai. Pada Februari 1926, Alimin pergi ke Manila untuk meminta persetujuan dari Tan Malaka. Tan Malaka hanya menolak strategi ini dan menyatakan bahwa kondisi partai masih terlalu lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan revolusi lagi. Jadi frustasinya dan ketidakmampuannya untuk mengamankan informasi berkenaan peristiwa-peristiwa di Indonesia dari tempat di Filipina dan kurang pengaruhnya kepemimpinan PKI sebagai wakil Komintern untuk Asia Tenggara, Tan Malaka ini berargumen bahwa dia berwenang untuk menolak rencana PKI. Sebuah pernyataan yang dalam retrospeksi dibantah oleh beberapa mantan anggota PKI. Tan Malaka mengirim Alimin ke Singapura untuk menyampaikan pandangannya dan memerintahkan untuk mengadakan pertemuan. Kayak dadakan gitu loh pertemuannya. Nah, melihat ada kemajuan, dia ke Singapura sendiri. Lalu mengetahui Alimin dan Musso telah pergi ke Moskow untuk mencari bantuan untuk melakukan pemberontakan. Di Singapura, Tan Malaka bertemu Subakat, pemimpin PKI lainnya yang berbagai pandangannya. Mereka memutuskan untuk menggagal rencananya Musso dan Alimin. Periode ini ia menulis aksi massa yang berisi pandangan tentang revolusi Indonesia dan gerakan nasionalis. Dalam buku ini dia tuh menuliskan ASILA, sebuah federasi sosial antara negara-negara Asia Tenggara dan Australia. Buku itu dimaksudkan untuk mendukung usaha mengembalikan arah PKI mendapat dukungan dari kader-kader pihaknya.
upaya penangkapan oleh Belanda. Jadi pada Desember 1926 Tan Malaka ini pergi ke Bangkok. Di mana dia tuh di Bangkok mempelajari tentang PKI bersama Jamaluddin Tamin dan Subakat, mendirikan Partai Republik Indonesia pada Juni 1927. Lalu menjauhkan diri dari Komintern serta dalam manifesto partai baru mengkritik PKI. Nah, sementara partai-partai kecil di dalam negeri itu tidak tumbuh menjadi organisasi besar. Namun dengan PKI bergerak di bawah tanah, itu adalah satu-satunya organisasi dari 1920-an yang cara terbuka menyerukan kemerdekaan segera bagi Indonesia. Kayak ada Malik, Khairul Saleh, dan Muhammad Yamin ini kembali ke Filipina pada 1927. Nah, Tan Malaka ini ditangkap pada 12 Agustus 1927 atas tuduhan masuki wilayah Filipina secara ilegal. Dia dibantu oleh Sanjus Abad membantu di pengadilan, namun dia menerima vonis bahwa dia akan dideportasi ke Amoy-Xiamen, Cina. Nah, jadi menjadi oposisi pemerintahan. Intinya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dia mulai bertemu, Tan Malaka mulai bertemu dengan bangsanya sendiri dan generasi muda. Dia juga mulai menggunakan nama aslinya. Lagi setelah 20 tahun menggunakan nama alias, dia kemudian melakukan perjalanan ke Jawa dan melihat orang-orang kota Surabaya berperang melawan tentara India Inggris. Pada bulan November, ia menyadari perbedaan perjuangan antara rakyat di beberapa tempat dengan para pemimpin di Jakarta. Ia menilai para pemimpin terlalu lemah dalam bernegosiasi. Lalu, solusi terhadap keterputusan yang dirasakan ini adalah dengan mendirikan Persatuan Perjuangan. Jadi aksi bersatu, sebuah koalisi yang terdiri dari sekitar 140 kelompok yang lebih kecil gitulah, terutama tidak termasuk PKI. Nah, jadi koalisi mengadopsi atau program minimum yang menyatakan bahwa hanya kemerdekaan penuh yang dapat diterima, bahwa pemerintah harus memenuhi keinginan rakyat, dan bahwa perkebunan dan industri milik asing harus dinasionalisasi. Dengan Mayor Jenderal Sudirman menjadi pendukung kuat koalisi yang diorganisir Tan Malaka. Pada Februari 1946, organisasi tersebut memaksa pengunduran diri sementara. Perdana Menteri Sultan Syahrir, seorang pendukung negosiasi dengan Belanda, dan Soekarno berkonsultasi dengan Tan Malaka untuk mencari dukungannya. Namun Tan Malaka tidak mampu untuk menjembatani perpecahan politik dalam koalisinya untuk mengubah menjadi kontrol politik yang sebenarnya. Dan dia ditangkap tak lama kemudian dengan Syahrir kembali memimpin kabinet Soekarno, mendirikan markas di Blimbing. Setelah dibebaskan, ia menghabiskan waktu-waktunya di Jogja. Nah, Tan Malaka masih berusaha untuk membentuk sebuah partai politik baru yang disebut Partai Murba atau Partai Proletar. Tapi ia tidak dapat mengulangi keberhasilan sebelumnya dalam menarik pengikut. Ketika Belanda merebut pemerintah nasional pada bulan Desember 1948, ia melarikan diri dari Yogyakarta menuju ke pedesaan Jawa Timur, di mana ia berharap akan dilindungi oleh pasukan gerilya anti-republik. Dia mendirikan markasnya di Blimbing, sebuah desa yang dikelilingi oleh sawah, dan menghubungkannya diri dengan Mayor Sabarudin, pemimpin batalion ke-38 yang terkenal akan sifat kejam dan bengisnya. Menurutnya, kelompok Mayor Sabarudin adalah satu-satunya kelompok bersenjata yang benar-benar berperang melawan Belanda. Penangkapan dan kematian. Mayor Sabarudin bagaimanapun berada dalam konflik dengan semua kelompok bersenjata lainnya. Pada 17 Februari 1949, para pemimpin TNI di Jawa Timur memutuskan bahwa Sabarudin dan rekan-rekannya akan ditangkap dan dihukum sesuai hukum militer.
pada tanggal 19 Februari, mereka menangkap Tan Malaka di Blimbing. Pada tanggal 20 Februari, Korps Space Torpen atau KST Belanda kebetulan memulai serangan bernama Operasi Harimau dari kota Nganjuk di Jawa Timur. Mereka maju dengan cepat dan brutal. Puze menjelaskan secara rinci bagaimana prajurit TNI melarikan diri ke pegunungan dan bagaimana Tan Malaka yang sudah terluka masuk ke pos TNI dan langsung dieksekusi pada 21 Februari 1949. Tan Malaka ditembak mati di kaki Gunung Wils, Selepanggung, Kabupaten Kediri setelah penangkapan dan penahanan di desa Patje. Menurut Puzi, tembakan itu diperintahkan oleh Letnan II Sukojo dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Tak ada laporan yang dibuat dan Tan Malaka dimakamkan di hutan. Oke guys, gitu aja video dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.